Zara. Wawan. Enggak kok. Tuh, Wawan nengok. Zara nggak nengok. Enggak, bentar Mas Bedu lagi tanggung nih, Kamu tuh lagi bangetan banget chat. sih. Aku panggil dari tadi asik aja main gadget, ada apa sih? Astagfirullahaladzim, maaf ya Mas Bedu. Ini soalnya kan ada baru kenal nih temen Zahra. Ada keluarganya yang meninggal, orang tuanya kasihan Mas Bedu. Jadi Zahra lagi ngucapin bela sungkawa. Jadi dari tadi tuh nanggung, takutnya pas lagi ngetik innalillahi, iya Mas Bedu, takutnya di sini Oh, jadi udah Mas Bedu dong jadinya. Makanya jangan sampai gitu Kak. Makanya aku fokus dulu tadi bales, maaf. Tinggal di mana itu temannya? Di Turki. Jauh ya? Iya. Zara tahu nggak? Nek Ijah yang tinggal di taman belakang tuh. Itu Yang meninggal. kepengen naik haji kemarin. Iya. Itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zara nggak tahu? Enggak, baru tahu. Nggak tahu? Enggak. Asik sih main gadget. Iya maaf Mas Bedu. Ya, yang di Turki sana tahu meninggal, tangganya tuh yang tinggal belakang taman meninggal nggak tahu. Ya maaf Itulah deh. akibat kebanyakan main gadget tuh. Ya kan karena dia Yang menjauh- ngabarin. Yang jauh tahu, yang deket nggak tahu. Ibarat kata pepatah nih, Apa? tong kosong nyaring bunyi. Bukan. Bukan gitu. Bagaikan gajah di pelupuk mata nggak nampak, seperti di seberang lautan kelihatan. Masya Allah, maaf deh Mas Bedu. Ya udah, habis ini Zahra takziah deh. Mas Bedu emang udah takziah? Dikubur orangnya. Udah dikubur? Ya Iya. Allah. Ya udah ntar tahlilannya datang deh. Dia nggak pakai 100 hari. Kan baru meninggal kok udah 100 Ya, makanya nggak hari. pakai 100 hari dulu. Iya 1 hari dulu. Ya Iya. udah sekarang kita buka dulu deh nih Iya deh. acaranya ya. Yuk Cak Agus. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Dan di Allah. studio kita juga sudah hadir jamaah dari Oh, orang Bogor. Iya Bogor. Masya Allah. Dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim Amani Bogor. Amani Bogor. Baik. Apa kabar Ibu, sehat semuanya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah menikah? Udah dong. Anaknya yang udah nikah lagi malah, Masya Allah Mas Bedu. Iya. Kenapa? Mas Bedu mau nyari yang belum nikah? Waalaikumsalam. Ya Allah, Agus. Hejo. Hejo. Betul dah, Mang. Alhamdulillah Pak. Masya Allah, jamaahnya matching sama kita. Matching. Iya dong. Nah, penyedap rasa nih jamaahnya. Dari mana, Ibu? Majelis Taklim Armani Bogor. Armani Bogor. Ketuanya mana? Yang di tengah. Maaf, kalau Mamah melihat, merasa. Rasanya sehati sama kita. Iya Mak. Seragamnya. Sama warnanya. Sama. Coklatnya agak tuaan dikit Enggak yang di sebelah seterusnya sana. kita sehati. Amin. Amin ya Allah. Keren ya? Keren ya, Mah? Nyatu jadinya. Nyatu. Berarti berasa deket ya, Mah? Karena kalau tadi Mas Bedu negor Zahra, Mah. Apa katanya? Mendekatkan yang jauh,
menjauhkan yang dekat gara-gara gadget ya Mas Bedu. Zara yang informasi yang di luar sana dia tahu, sementara tetangganya mah yang deket dia nggak tahu. Jadi yang jauh jadi deket jadi kayak rasa jauh gitu Pak. Serasa jauh apa makin jauh? Makin jauh kayaknya mah. Gara-gara gadget tuh mah. Ya. Ya silahkan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, judul kita pada hari ini gara-gara gadget. Jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh. Yang dekat Menjadi Dari jauh. jadi jauh, jadi dekat. yang jauh jadi dekat. Hari gini gitu loh zaman now. Zaman modern, Zaman digital. zaman iptek. Jangankan yang pada muda, yang tua juga udah pada punya HP. Punya mah. Walaupun ada beberapa orang, mama tahu nih, Iya. ada nenek-nenek yang emang tidak mau megang HP. Iya. Kenapa Pak? Ada yang punya HP juga tidak dipegang mulu, termasuk yang ngomong. Iya. Oh, masuk. Saya juga punya HP, dibeliin anak-anak kagak butuh. Jarang dipegang. Tapi saya megangnya tar malam. Makanya ada orang marah. Mama ide ada di tadi siang, sampai besok 2 hari baru dijawab. Emang gue pikirin. Terus terang, batin kita tidak bisa dipaksakan. Walaupun kata orang hari gini harus punya HP, punya dibeliin anak-anak. Dengan usia saya yang barangkali, dengan teman yang lain, dengan ada yang usianya seperti saya ini, 70 lebih. Kayaknya walaupun punya nggak begitu sama HP. Tapi berbeda. Tuh, dari mulutnya aja mangap kelihatan. Nih. Punya HP dibawa-bawa kemana-mana. Iya Pak iya? Iya mah. Mandi dibawa, bobok dibawa nggak? Bobo di tas Dibawa. dibawa. Kadang-kadang sholat dibawa-bawa aneh-aneh. Dibawa kemana-mana. Rasanya tangan ini tidak mau tertinggal terlepas dari HP. Termasuk punten jamaah pengajian. Pada bawa HP kemana-mana. Akhirnya mengganggu. Kita lagi nerangin nggak didengerin. Kan guru ngaji kalau kita ngecebrak nerangin pada hehehe sebel kan. Belum mah. Konsentrasinya ke HP bukan Iya ke... di depan mata gue ngomong ngeceblak nggak didengerin. Boro-boro ngerti yang disampaikan. Ya Allah. Yang ditelepon sama dia, yang jauh, yang di WA. Duduknya jauh di mana? Di kota mana? Tapi mereka dekat, diperhatikan, didengerin, dibalesin WA mereka. Kita yang di depan mata. Dicuek. Ngomong, ngocoblak, dicuekin. Tersinggung dong. Iya. Iya. Wajib ditegur dong mereka. Makanya dengan adanya gadget, jangan sampai menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh ini adalah pola berpikir yang salah. Iya. Mudah-mudahan yang menggunakan gadget juga lebih Tahu bijaksana. waktu, tahu tempat. Ya, lebih bijak menggunakan teknologi. Ya, Pak? Kapan saya pakai, di mana saya pakai, waktu apa saya pakai, semua ada akhlak dan etika. Betul, Pak. Jadi jangan asal pakai aja ya, Ma ya. Betul. Baik, jamaah. Kita juga nggak mau asal-asalan nih, karena kita bagi-bagi waktunya biar semuanya kebagian. Jadi setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, Dede. Makanya sebenarnya apa sih Ma yang ada dalam hati orang-orang yang megang handphone tuh pagi, siang, sore, malam nggak pernah lepas namanya handphone dibawa kemana gitu? Semua alat pasti ada manfaat. Iya. Betul nggak? Betul, mah. Tapi maaf dalam tanda kutip boleh jadi ada mafsadat. Ada betul. Ada keuntungan, ada kerugian. Ada kebaikan, ada keburukan. Keburukan. Kita merasakan zaman dulu mamah kuliah tahun 67. Itu yang namanya ngirim surat sama emak. Mak kumaha damang, syukur lamun damang mah. Ini poin pertama. Gitu ya. Pembukaan. Emak minta duit udah habis. Bawahnya, semoga emak sehat, barokah, hatur nuhun. Dulu Ya. Ma. berubah. Ada lagi telepon. Telepon. Bener. Itu wartel, di mana-mana ada. Dulu Ada. ke kantor pos. Iya. Telepon rumah. Berubah kan? Iya.
ternyata datang lagi teknologi baru. Ada HP. Dulu HP segede-gede Q yuk. Berat segede termos. Ada antenanya dulu. Halo gitu kan. Nah, itu berubah lagi. Iya. Terus HP makin kecil, makin tipis. Tapi isinya makin padat. Masya Allah. Bermanfaat. Banyak sekali. Itu perubahan. Dulu yang namanya kita kuliah, buku-buku tebal segede-gede gini. Berat bawa sampai mini-mini. Nggak punya buku ke perpustakaan. Sekarang di HP yang segini, di gadget yang segede gini, semua isinya ada. Buku-buku pelajaran, ada Al-Quran, ada hadis Nabi, perhitungan, nama-nama orang yang akan dihubungi, data-data lengkap ini segede gini. Canggih. Tapi apapun yang terjadi dengan alat yang ada dalam tangan kita, kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya. Memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang tidak. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ambil ilmunya, ambil resepnya, ambil komunikasi dengan orang. Ya. Kan bisa komunikasi? Bisa. Ada sekarang maaf, saya kumpul dengan orang. Islam mengajarkan. Ketika kita kumpul dengan orang kan silaturahim. Iya. Komunikasi. Dari jam berapa datang ibu? Iya dari tadi subuh. Masya Allah anak-anak sehat pak. Alhamdulillah. Komunikasi. Dengan adanya gadget maaf. Saya melihat sisi negatif gadget. Yang ngariung kayak begini. Kadang-kadang cuek. Aneh. 10 orang datang. Harusnya komunikasi ngobrol. Ya. Ini mah. Sebelahnya? Autis Sebelahnya sendiri. sama. Sebelahnya sama. Iya, sama. Sebelahnya sama. Mana silaturahim yang ada? Masya Allah. Yang deket nggak diajak ngobrol. Yang deket tidak hehehe. Yang deket tidak diajak komunikasi. Yang di sana seberang lautan. Di kota lain provinsi diajak komunikasi. Diajak hehehe. Kira-kira kata agama kita salah apa salah? Salah. Yang deket dulu. Deket ya mah. Ini gara-gara gadget yang dekat jadi jauh, yang jauh terasa dekat. Iya. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan apa yang ada dalam gadget. Fungsinya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Buat segala macam yang baik saat ini apa sih yang ada? Nggak bisa masak, lihat resep. Ada. Nggak bisa bikin kue, nggak bisa ngejahit, tidak tahu ilmu sesuatu, nyari tinggal mencet doang. Pengen kenal bedu, BEB, DUDU, Aida nongol. Zahra nongol, Iya, Agus, Muhammad nongol. Semua langsung nongol, gampang. Tapi kalau memanfaatkannya dengan yang tidak baik. Contoh Zahra, Iya mah. yang di Kapadokia dia tahu sejarahnya. Bagaimana percintaan mereka. Bagaimana mereka berselingkuh. Aneh tapi nyata. Nenek Ijah tadi siapa? Iya yang di taman mah. Yang di belakang Iya, rumahnya belakang. meninggal, dia nggak tahu. Ya Allah. Kenapa? Karena komunikasi kurang. Tidak ada. Kurang emang. Makanya komunikasi dibutuhkan oleh kita melalui apapun, terutama berhadapan dengan bertatap wajah, lebih mesra akan terasa oleh kita, lebih banyak manfaatnya untuk kita rasakan. Dengan adanya gadget, kita tidak terpukau hanya dengan gadget, walau bagaimanapun kita komunikasi dengan keluarga itu lebih terasa nyaman. Kita kan namanya keluarga besar ngumpul. Bikin makanan yang kita keluarga suka yang dulu zaman baheula. Kita bikin. Mama sengaja nih. Anak ponakan tuh biar kita pada kenal. Hayo. Mantu si Anu. Kasih maju. Lu bisa bikin apa? Bikin. Mantu si Anu bikin nih. Bikin. Petugas kita bikin tugas. Hayo siapa? Di antara keluarga nih yang nyiapin piring. Yang nyiapin sapu. Terus diberesin sampai dia makanan itu terhidang semuanya. Yang ntar bebenah lelaki perempuan tidak ada pejabat semuanya ponakan gue semua kerja. Masya Allah jadi akrab. Jadi Kenapa? HP gue singkirin. Ada cucu yang pegang HP diomelin. Bodo amat nangis nggak ada urusan. Quality time. Betul. Manfaatkan waktu bertemu sebaik-baiknya. Inilah yang berguna buat kita, yang bermanfaat buat kita. Kemesraan akan lebih banyak daripada kita cuman megangin HP. HP sekarang fungsinya bukan cuma jadi alat komunikasi, mah. Banyak manfaatnya, fitur-fitur banyak luar biasa. Tapi sekali lagi, bagaimana kita individu memanfaatkannya. Itu dia. Kalau hanya sekedar alat komunikasi sih mungkin bisa aja beli biasa mah. Kadang-kadang mah keluaran terbaru dikejar juga, Pak. Dibeli. Ya Allah. Enggak kelar-kelar. Sampai seri A, seri B.
Sampai Masya Allah. nomor Tiap tahun keluar. 1, 2, 3, 4, sampai 13. Terus dikejar. Terus Pak. Belum sampai berapa belas? Belum mau udah berarti di 12. Kalau Zara berapa belas sekarang? 12 mah. Sama mah. Iya. Oh, maksimal itu. Nggak mau beli lagi. Udah ada yang baru, nggak mau beli lagi. Mah. Itu terserah kalian. Tapi selama itu di alur agama yang benar. Iya mah. Iya, orang dulu ketinggalan dompet, wah panik Pak. Sekarang ketinggalan handphone panik. Nah itu yang aneh Iya mah. di jalan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Mau ngaji nih. Ah, HP ketinggalan, balik deh tukang ojek suruh balik deh. Yang aneh, Quran ketinggalan, ya Allah. buku hadis ketinggalan, catatan ketinggalan, biarin deh. Tuh, itu yang salah. Iya ya mah. Artinya di otak mereka lebih butuh gadget, lebih butuh HP dibandingkan yang lain. lain. Hati-hati bisa melalaikan. Nauzubillah min zalik. Tapi gadget mendekatkan yang jauh dan juga menjauhkan yang dekat. Ini terasa banget di masa pandemi 2 tahun ini kan. Kita memang ada PPKM. Ada posisi yang memang kita nggak bisa untuk berkunjung awalnya ya Maya. Tapi jadinya kita bisa video callan. Betul, Ada manfaatnya ada. memanfaatkan. Contoh, ilmu yang dulu boleh jadi udah ada, tapi belum dipraktekkan, sekarang dipraktekkan. Iya. Ceramah, ngejum. Ngaji, ngejum. Anak-anak sekolah ngejum. Dulu anak-anak sekolah tanya sama guru-guru, tidak boleh megang HP. Dengan adanya corona, anak-anak pegang HP, pegang HP, pegang HP. Iya, baiklah. Kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya Maya. Nah Jemaah, ini menarik sekali temanya mengenai gadget menjauhkan yang dekat dan juga mendekatkan yang jauh. Tapi Anda harus tetap dekat di program Rumah Mama Dede ya. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ayo silakan. Jamaah yang mau bertanya kepada Mama Dede, Berdiri. berdiri. Iya. Silakan langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Khalilah dari Majelis Taklim Almani Bogor. Galau nih mah, Ada apa Bu Kamila? ini mah saya mau bertanya, bagaimana cara mengontrol diri agar tidak ketergantungan dengan gadget nih mah? Ya. Pengalaman nih mah, ketika sibuk dengan gadget itu, jadi ketika udah azan sholat, apalagi terus sampai komat diingatkan, tapi terus ini sebentar lagi masih apa tuh namanya? Tanggung. Tanggung gitu. Masih war. Nanti masih sibuk harus dijawab dulu nih cepet gitu. Waduh. Kadang seperti itu nih mah gitu. Nah, mohon solusinya dari Mama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu Kamilah dan teman-teman yang lain, solusinya Anda baca surat Al-A'raf 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Allah. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka. Siapa mereka? 3 kelompok Bu Kamilah. 1. Mereka aku berikan hati mereka bisa berpikir, tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Ya Allah. Itu adalah binatang. 2. Mereka aku memberikan mata mereka bisa melihat, tapi tidak melihat ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersedia di alam dunia. Lihatin HP aja. 3. Mereka aku berikan telinga, bisa mendengar, tapi tidak mendengar ayat Allah. Ayat Quran nggak didengerin, kumandang azan dicuekin, orang ceramah emang gue pikirin, ustazah guru-guru ngajar ngaji emang gue dengerin. Ya Allah. Yang penting, apa kata Allah? Ulaika kal an'am
Mereka sama dengan binatang ternak. Balhum adol, lebih hina dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka orang bodoh. Tidak punya hati dan perasaan. Artinya lebih hina dari binatang. Bu, sekarang jangan jauh. Kalau ada orang melakukan kesalahan, berbuat tidak baik, temannya bilang, dipanggil anggota Ragunan. Marah apa marah? Marah. Kalau dipanggil anggota Ragunan nama binatang marah kan? Iyalah, mah. Sekarang, kalau kita tidak menjadi anggota Ragunan, tidak mau dipanggil menjadi binatang oleh siapapun, maka hindarkan yang 3. Hati yang bisa berpikir, pikirkan kekuasaan Allah, selamat. Mata yang bisa melihat, lihat ayat Allah, selamat. Telinga yang bisa mendengar, dengarkan ceramah agama, ceramah rohani, lantunan azan, lantunan Quran, insya Allah kita selamat. Itulah Bu Kamila yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Jelas Bu? Oke, Ibu Kamila, jelas? Terima kasih ya, Bu. Ya, makasih. Kita beralih ke Instagram nih, Mas Yes. Bedu dan Mama. Ini ada salah satu jamaah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, suami saya suka sekali main game di rumah. Kalau udah main game nih, kadang sampai lupa waktu. Tapi pas sholat, dia berhenti sih. Dan sholat dulu, Mah. Tapi abis itu main game lagi. Awalnya sih saya seneng ya. Karena suami saya ada di rumah, nggak keluyuran, yang nggak jelas gitu. Tapi lama-lama kok saya lihat suami saya jadi ketagihan game terus. Malas diajak jalan sama saya, malas diajak jalan sama anak-anak. Bergaul sama tetangga juga jarang. Gimana cara ngingetin suami saya, Mah? Ini artinya kecanduan. Yang namanya kecanduan dengan apapun bentuknya, dengan apapun gayanya, caranya, semua tidak boleh. Tidak disukai oleh Allah. Makan aja nggak dikehendaki oleh Allah berlebihan. Iya. Wa kulu wasrobu walat seribu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Ya. Makan minum kalian jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang Berlebihan. Rasul mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Saya senang suami saya daripada ngayap di rumah main HP, tapi itu main game kelamaan. Coba, maaf, nyambung sama pertanyaan Bu Kamila. Iya. Kalau hanya mau main game kek, mau WA-an, mau browsing, kalau terus-menerus habis nggak waktu? Habis. Islam agama yang seimbang. Ya'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya. Beramal buat akhiratmu seolah-olah akan mati besok. Kalau kita tahu besok akan mati, udah pengen pakai baju hijau? Enggak. Udah pengen pakai baju coklat? Enggak. 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 Pengen ibadah aja. Nah, kita harusnya sadar. Rasul mengatakan nasihat yang terbaik, orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Mikirin. Kalau lagi main HP, mati gimana? Ya Allah, tiba-tiba. Husnul khotimah enggak? Nah iya, Mah. Nah, silahkan. Tapi kalau berlebihan salah. Nyambung lagi dengan tadi. Kalau hanya main game aja, kapan baca Qur'annya? Kapan sholat sunatnya? Kapan zikirnya? Kapan wiridnya? Kapan hafal Qur'annya? Menghafal ayat. Iya. Kapan menghafal hadis? Kapan membaca buku-buku agama? Semuanya hilang hanya untuk game. Ya Allah. Makanya Anda istrinya wajib menyadarkan. Ini ada salah. Iya. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Wartasana saya maka minat dunia. Tuntutlah oleh kalian apa yang akan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Hidup kita wajib seimbang. Rasul mengatakan semua punya hak. Mata punya hak buat tidur. Perut punya hak buat makan. Puasa sepanjang tahun hukumnya haram. Harus tidur. Layani suami. Suami punya hak dari istri. Istri punya hak dari suami. Anak punya hak dari orang tua. Sampai tamu punya hak dari pemilik rumah. Kalau seandainya hanya main gadget, main terus game, mana hak anak? Ya Allah, iya. Mana hak istri? Mana hak Allah? Dicuekin ya, Mah. Ini dia. Pasti nilainya jeblok semua. Ya Allah. Wajib disadarkan. Wajib. Karena ada hak Allah. Iya. Sampai Zara pernah denger, Mah, Mas Bedu, teman Ya. Zara nih, suaminya kan main game mulu, ditegur sama istrinya yang teman Zara. Kamu kok main game mulu sih, sayang? Kamu mau pilih aku main game atau aku main cewek? Gitu, Mah, jawabannya. Artinya jawaban orang yang tidak mengerti agama dan jauh dari agama. Astagfirullah. Kalau orang yang ngerti agama jawab aja nggak bakalan begitu. Iya ya, Mah.
Ya Allah, makasih ya sayang, udah disadarkan, itu yang benar. Ya Allah. Ya Itu nauzubillah min dzalik, harusnya. nauzubillah min dzalik ya Allah. Kan kalau bisnis online dia harus pegang itu terus mah, membalas pertanyaan-pertanyaan para Kalau apa konsumen. namanya? Kalau Bisnis online. Kalau Allah ngasih rezeki, walaupun kagak dibalas saat ini, rezeki akan datang. Iya. Jangan takut. Masya Allah. Dari pagi itu udah nge-WA aja, nawarin anu. Misalnya, Iya. Mama kan bukan begitu kelakuannya. Misalnya, dicuekin aja. Karena kita nggak pegang HP. Ada urusan lain, misalnya punten. Dia udah nge-browsing kemana-mana. Udah kelilingan. Nyari. Kalau Allah berkehendak digerakkan hatinya, belinya ke kita. Jangan takut. Kayak macam gini, beduk maghrib. Ya. Dari tadi tidak ada orang belanja. Masya Allah. Begitu ajan. Ngaburul orang belanja. Ya Allah Robi, kalau saya sholat, ini pasti pada pergi lagi tuh. Fa'idha qudiyatu sholah, fantasiru fil ardh, wabtagu min fadlillah, wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Kalian ini harus mengerjakan sholat. Kewajiban sholat dikerjakan. Tapi dengan zikir kepada Allah, niscaya kalian jadi beruntung. Digerakkan hatinya oleh Allah. Kalau kita rezeki kita, datangnya belanjanya ke kita. Walaupun dari tadi antri di tempat orang begitu. Bener nggak? Benar. Iya, Mah. Mah, bener, Tuh Mah. di Tanah Abang tukang baju berapa ribu kios. Semua tukang baju. Masya mah, Allah. banyak. Ya? Iya, hampir. Nih rezekinya beda-beda. Digerakkan saja beli di sini. Kadang-kadang di tempat yang mahal kita beli. Iya. Emang rezeki dia. Emang udah kepalang Ya, jangan duluan takut, ya. jangan khawatir. Iya. Diatur oleh Allah semua rezeki. Jadi tidak perlu khawatir ya jamaah, karena rezeki nggak akan kemana kata Mama tadi. Dan pastinya juga iklan nggak akan kemana, akan terus ada di rumah Mama Dede insya Allah. Nah jamaah, setelah ini tetap bersama kami karena Mama Dede akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masih seputar gadget, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan. Yang mau bertanya lagi selain yang tadi. Silakan Ibu. Berdiri. Diri, Bu. Emang enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida dari Ida. Majelis Taklim Almani. Oke, Ida. Ma, galau ma. Ada apa Ida? Ma, boleh nggak kita ngasih gadget ke anak tapi dengan syarat mengaji sesuai lama main gadgetnya. Kalau tidak mentaati, hukuman apa yang paling baik buat anak? Terima kasih, Ma. Punten Ida dan teman-teman yang lain. Kalau saya kurang setuju kalau Anda bikin syarat lamanya main HP dibayar dengan lamanya baca Quran. Hese dah moal kalau aku mah oge nggak bakal terjadi. Mendingan begini kata saya mah yang gampang. Kamu main HP sehari 1 jam. Sabtu Minggu boleh 2 jam selesai. Karena apapun yang terjadi dengan apa yang Anda katakan dengan anak Anda itu tidak akan bisa terrealisasi. Tak bakal. Mendingan begitu lebih aman. Bener nggak, Du? Betul, Mah. Susah. Berapa jam dia main HP? Nggak terasa terus. Baca Quran berapa? Alasan pasti. Oke. Ya. Hukuman apa? Misalnya, kalau kelamaan main HP lebih dari 1 jam, memang nggak kasih jajan. Biasa 100 dari 50. Itu begitu boleh. Ya. Itu saya rasa lebih rasional daripada yang Ida sampaikan tadi. Atau mungkin di Anda sebagai ayah, kalau nenek kan udah jauh dari Iya. dari seperti itu. Sebagai ayah bagaimana Bedu berpesan? saya ke anak-anak pokoknya ayo apalin ini, apalin sholat ini. Ntar kalau ini boleh main handphone ntar dibeliin ini itunya. Ya mereka jadi kapalin gitu, Mah. Oke. Kita store ke Bedu gitu. Oke, Bedu. Agus, kamu kalau misalnya sama anakmu diboleh dibeliin HP, boleh pegang HP misalnya satu hari 1 jam, Sabtu Minggu 2 jam. Terus kalau ngasih sanksi apa sanksinya? Jafra Ira. Biasanya Sabtu Minggu aja main. Oh, Setelah boleh. itu nggak boleh. Terus ada sanksi nggak yang diberikan kalau mereka melanggar? Enggak sih. Nggak ada. Saya ambil aja handphonenya. Langsung ambil. Sanksinya nggak ada. Oke. Jadi tiap orang tua Ya. beda gaya. Kalau nenek kan udah nggak ngurusin
anak. Makanya nanya ke mereka yang muda-muda gitu kan. Jadi tiap orang tua punya gaya, inilah gaya Bedu. Inilah gaya daripada Agus. Kalau Zahra belum punya gaya, makanya saya nggak tanya. Mama kalau ke Asomi gimana tuh kalau Asomi pakai handphone terus? Lah kan dia tua. Emang gue pikir Musomi, Mia, Bila Alam udah urusan, gue mah udah pada tuir. Udah punya Mereka anak ngatur anaknya, masing-masing. makanya mah nanya kalian. Karena mamah tuh terang. Kalau mama menjawab, pasti nggak sesuai dengan keinginan mereka. Beda usia gitu loh, beda generasi gitu. Benar. Iya. Iya, Masya Allah. Sabtu Minggu juga bagus ya, nggak beda-beda siapa ya. Pokoknya boleh main gadget Sabtu Minggu aja, itu juga jamnya dibatasin. Ya, asal jangan kelamaan, jangan seharian gitu kan. Baik. Tapi memang kalau melanggar kasih sanksi walau bagaimana. Sanksi. Ada banyak pilihan pola asuh nantinya untuk bagaimana Kembali gadget ya. kepada kebijaksanaan kalian, kepada kebutuhan dari anak kalian, itulah yang kalian lakukan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Iya, ini cocok juga buat jamaah yang belum nikah sama kayak saya. Jadi nanti bisa caranya Mas Bedu bisa, caranya Cak Agus bisa. Nah, mungkin selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari Mangga jamaah. berdiri ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza dari Majelis Taklim Al-Mani Bogor. Mangga Ida. Galau nih Mah. Iya dong. Mah mau tanya, sekarang kan zamannya bikin status ya. Kalau untuk yang sudah punya suami, misalkan bikin status diri kita sendiri itu bagaimana Mah? Misalkan Kan dilihat orang banyak ya. Oh, selfie gitu Bu, diposting. Iya, selfie dibikin status. Iya. Itu bagaimana Mah? Tidak masalah. Kan yang bikinnya dia. Ada selfie, statusnya dia. Ya udah emang punya dia. Kalau dengan pasangannya silakan, tergantung keinginan Anda. Tidak ada urusan dah. Gak ada bersangkut paut dengan agama. Barangkali mikir dia beda. Kalau suaminya doang, bininya nggak diajak. Kalau bininya doang seolah-olah nggak diakui. Kagak ada ke situ. Jangan sampai ke situ. Bukan ibadah dunia. Kembali kepada idah. Bagaimana melakukannya. Iya. Maksudnya Terima kasih. Maksudnya Mbak Iza tuh status kayak misalkan Mbak Iza lagi ada masalah, aku pusing nih sahabat aku yang ini, atau statusnya kayak gimana? Atau status pribadi? Status foto. Jadi takut suaminya cemburu Yang gitu. dia maksud gini, Update status Bedu, kan? status wajah lu doang. Iya. Anggi, wajah Anggi doang. Bagaimana? Dalam aturan agama nggak ada aturan. Iya. Yang penting siapapun terserah. Cuman saran mamah mendingan nggak usah di-update status. Kita wajib punya privasi. Tidak ada rahasia yang disampaikan sama orang. Apalagi Rasul mengatakan rahasia dapur, rahasia ranjang tidak boleh disampaikan sama orang. Kalau suami istri berhubungan badan, ya cerita sama orang, itu setan yang paling jahat. Nauzubillah Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya nggak ada hukuman. Bagaimana mau cowok doang silahkan, cewek doang silahkan. Suami istri nawan hehe, monggo. Itu kemarin jadi udah dipertanyakan, kok kamu nggak pernah posting foto aku sih Kata siapa, berdua, Anggi? istri, iya. Akhirnya yang posting dia mah, kita berdua dia posting, dia nulis captionnya. Oh, pakai handphone Mas Bedu. Monggo. Iya. Sekali-kali. Iya. Itu Iya. biar dia merasa gue gitu loh binilah Bedu. Iya. Baik. Ini masih ada waktu nih Mah kayaknya bisa singkat untuk jawaban Instagram ya. Assalamualaikum Mah. Salam. Galau nih Mah, kalau ada tetangga kita yang kemalingan dan juga berduka. Oh, kemalangan. Tertimpa suatu kemalangan Ya katanya. kena musibah. Jawa Timur. Apakah mengucapkan bela sungkawa, duka cita melalui telepon atau handphone aja tuh udah cukup menggugurkan kewajiban kita terhadap sesama muslim Mah? Alasannya ya karena dia sibuk. Boleh-boleh. Tapi kalau selalu seperti itu yang kita lakukan, kemesraan akan berkurang. Beda. Kalau kita datang, ya Allah Zahra. Iya Mah. Kenapa kemarin? Aduh encok Ya Mah. Allah, Masya Allah, ikut berduka ya. Iya Mah. Biar sabar ya. Iya. Beda. Video call. Video Zahra, kena musibah ya. Sabar ya Zahra. Iya Mah. Beda kemesraan yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan akan lebih besar dibandingkan dari video call dengan kemesraan yang bersentuhan kulit Masya ketemu kulit. Allah. Oke. Iya. Lebih dekat gitu rasanya. Kalau lagi nyelawat mah, kalau itu kayak itu tuh selfie. Nah, ada batu Emang nisannya. ada yang nyelawat selfie? Ya mah ada. Banyak, Mah. Banyak mah. Sama batu Depan nisannya jenazah, foto. Kadang-kadang mah. Maaf pengumuman, Anda tidak punya hati dan perasaan. Pikirkan oleh kalian. Bagaimana perasaan keluarga yang kena musibah. Suaminya meninggal, teman kuliahnya datang.
teman ngajinya datang, selfiean. Pikirin, kalau Anda mau berlaku begitu, keluar dari ruangan jenazah, pergi ke rumah tetangganya teman Anda. Itu lebih sopan, lebih memberikan perasaan berduka kepada teman Anda. Salah apapun alasannya. Iya. Ini yang norak. Banyak kan Zara ya. Tidak punya akhlak, tidak punya etika, pikirin oleh kalian. Kalau terjadi dengan diri kalian, suami Anda meninggal dunia, temennya selfiean. Ya Allah. Selfie di, mohon maaf, selfie dekat jenazah gitu. Iya, deket jenazah, di batu Jangan. nisan. Sambil mengucap, sambil diposting, Mengucapnya- memberikan ucapan turut berduka Iya. cita gitu. Alah, pamer. Tidak perlu, yang penting Allah dengan hati kita. Itu salahnya. Ria. Pamer. Iya. Baiklah, kalau begitu Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah. Jamaah, hari ini kita diingetin ya sama Mama. Kemajuan teknologi, gadget yang memang bisa dijadikan sebagai sesuatu hal yang sangat membantu kita. Baik dalam bisnis, pendidikan, silaturahmi, dan lain sebagainya. Tapi pesan Mama tadi adalah, kalau bisa, jangan sampai menjauhkan yang dekat. Tetap wajib silaturahmi yang diajarkan oleh agama Islam harus tetap kita lestarikan kepada keluarga, tetangga, dan juga sekitar kita. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar kita tidak mensalahartikan kemajuan teknologi di masa sekarang. Silahkan Mama. Pemirsa, ibu-ibu dari Bogor, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang begitu banyak, termasuk zaman teknologi ini dengan adanya gadget. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, dengan iptek ini semakin mudah perjalanan kami. Semakin mudah komunikasi kami. Semakin mudah silaturahim kami. Namun ya Allah, kami pun tahu ada sisi mudaratnya, ada sisi negatifnya. Oleh karena itu ya Allah, sadarkan kami. Jangan sampai kami menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Karena silaturahim merupakan bagian daripada iman. Sadarkan kami ya Allah, kalau kami tidak bisa memanfaatkan gadget dengan sebaik-baiknya, biar kami dari mulai saat ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya di jalan yang Kau ridhoi, tentu saja dengan tuntunan dan bimbingan dari-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah dari Majelis Talim Al-Amani Bogor yang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Dan jamaah, apabila Anda ingin hadir ke studio rumah Mama Dede, silakan hubungi akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1, dan ini gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.